Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Laboratorium Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi pemrograman web. Pertama, kita mulai dari pengenalan web. Apa itu website? Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, dan animasi sehingga menarik untuk dikunjungi. Unsur-unsur website terdiri dari satu yaitu nama domain atau domain name or URL Uniform Resource Locator, yang dimana nama domain atau domain name merupakan alamat sebuah website internet. Nama domain ini bersifat unik karena tidak ada nama domain yang sama. Nama domain membuat sebuah website dapat ditemukan di internet. Kedua yaitu hosting. Unsur ini atau juga sering disebut juga web hosting merupakan sebuah tempat untuk menyimpan data, file gambar, video, dan lainnya yang ditampilkan pada sebuah website. Ketiga, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan bahasa yang dipakai untuk menerjemahkan segala perintah dari website saat diakses. Jenis-jenis bahasa pemrograman website diantaranya itu HTML, PHP, ASP, JSP, JavaScript, dan lain sebagainya. HTML merupakan bahasa pemrograman dasar pada setiap website, sedangkan PHP, ASP, dan JSP, dan lain-lain adalah bahasa pendukung untuk mengatur kedinamisan serta keinteraktifan sebuah situs website. Unsur yang keempat yaitu desain website. Desain website sangat berpengaruh pada bagus atau tidaknya sebuah website berdasarkan penilaian dari pengunjung website tersebut. Beberapa program yang biasa digunakan untuk mendesain di website diantaranya Macromedia Fireworks, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Microsoft Fontpack, dan lain-lain. Dan unsur-unsur website yang kelima yaitu pemrograman transfer data ke pusat data. File pendukung website akan dikirim ke pusat data melalui web hosting dengan mengakses FTP yaitu File Transfer Protocol. FTP dapat digunakan dengan sebuah program FTP seperti WS FTP, Smart FTP, Qt FTP, dan lain-lain. Unsur yang keenam yaitu publikasi website. Publikasi website di sini dimaksud yaitu promosi untuk publikasi website dapat dilakukan dengan cara online maupun offline, misalnya dengan cara membuat pamflet, selebaran, dan atau kartu nama. Unsur yang ketujuh yaitu pemeliharaan website. Pemeliharaan website dapat dilakukan dengan menambahkan berbagai konten atau informasi baru, memperbarui tampilan website agar pengunjung tidak bosan. Masuk pada jenis-jenis website. Ada 3 jenis-jenis website dan berdasarkan masing-masing fungsinya. Yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Website itu ada dibagi menjadi 2 yaitu website dinamis dan website statis. Yang kedua, website berdasarkan tujuannya yaitu personal website, corporate website, website pemerintahan, dan forum website. Yang ketiga, jenis-jenis website berdasarkan bahasa pemrograman yang digunakan yaitu ada server side, ada client side. Komposisi dari website itu sendiri yaitu HTML, ada CSS, dan JavaScript atau PHP. Nah, di sini HTML yaitu menentukan struktur dan konten website. Versi yang terakhir yaitu versi HTML5 yang ada pada zaman sekarang. CSS yaitu merupakan bahasa pemrograman yang mengontrol tampilan HTML. Pada halaman website disebut dengan CSS atau Cascading Style Sheet.
Yang ketiga, JavaScript dan PHP merupakan nyawa atau inti dari website tersebut, di mana tanpa adanya PHP dan JavaScript, website tersebut tidak kalah lebih hanya sebuah tampilan. Pembagian kerja dalam pemrograman web ada 3, yaitu front-end developer, back-end developer, dan full stack. Front-end developer yaitu bagian front-end atau bagian tim grup yang merancang halaman utama atau user interface dari sebuah website yang dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian back-end developer yaitu bagian belakang layar dari sebuah website. Bahasa program untuk back-end development biasanya yaitu PHP, Ruby, Python, dan lain-lain. Full stack yaitu developer yang bekerja merangkap bagian front-end dan back-end sekaligus. Full stack menguasai HTML, CSS, JavaScript, dan satu atau lebih bahasa programan back-end. Tahapan-tahapan pembuatan website yaitu ada planning, design, scripting, testing, promotion, dan maintenance. Planning di sini dimaksud adalah perancangan atau merancang sebuah website atau atau yang bisa disebut dengan perencanaan. Planning itu adalah perencanaan. Jadi dalam proses pembuatan situs dimulai dengan proses perencanaan. Pada tahap ini menentukan tujuan dari situs yang akan dibuat, dimulai dengan analisa pengumpulan data yang diperlukan oleh situs. Kemudian menempatkan beberapa kebutuhan tersebut ke dalam situs yang akan dikembangkan. Kemudian desain. Desain itu adalah perancangan. Jadi desain dari informasi dan data dikumpulkan pada tahap perencanaan, kemudian masuk pada tahap berikutnya itu melakukan desain terhadap tampilan halaman depan, dan halaman situs. Halaman dalam situs maksud saya. Kemudian scripting yaitu pemrograman. Pada tahap ini merealisasikan ide-ide dari tahap desain sebelumnya yang produksi meliputi teknologi yang digunakan untuk menjadikan ide-ide dalam tahap desain tersebut ke realitas. Kemudian testing yaitu uji coba. Pada tahap ini pengujian dilakukan untuk meyakinkan jikalau semua halaman situs telah terhubung dengan benar dan semua link eksternal situs web terjaga. Tahap ini menguji fungsionalitas dari formulir interaktif dan validasi penginputan data oleh pengunjung. Kemudian pada tahap promosi merupakan tahap yang sangat penting untuk membuat situs yang dikenal, baik melalui media offline maupun media online. Situs dapat dimasukkan ke search engine untuk membantu pengunjung baru dalam mencari sebuah situs. Yang keenam yaitu maintenance, pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan tahap menjaga kesegaran situs dengan isi-isinya yang terbaru. Secara konstan, situs harus ditinjau dan jika terdapat bug harus segera diperbaiki. Kemudian berikut adalah perbedaan HTML5 dan HTML. Pada HTML5 jika kita buka Visual Studio Code, kita ketik HTML kemudian ada tulisannya 5, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Sedangkan jika kita membuat HTML saja, HTML tersebut hanya menyediakan tag HTML saja, dan kita harus mengisi manual yaitu head, body. Pada HTML terdapat tag yang sering digunakan,
yang pada kesempatan ini saya akan membahas, yaitu ada tag dasar, ada tag judul atau heading, kemudian ada tag form, ada kemudian tag image, kemudian tag table, kemudian ada tag style, ada tag paragraf, ada tag format, kemudian masuk pada CSS. CSS ada dibagi dua, itu CSS yang inline style, dimana website di coding di dalam stylenya di coding di dalam file HTML tersebut. Kemudian external style, tampilan web di coding terpisah dari file HTML tersebut, dan memakai tag link. Sekian presentasinya. Untuk praktek, untuk aktivitinya bisa dilihat pada link selanjutnya. Terima kasih.